Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Aulia Hasanah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keragaman bahasa di masyarakat. Tepatnya di tempat tinggal saya, yaitu di Desa Kalimas, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kalimas yaitu desa yang agraris, yaitu mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani. Meskipun demikian, penggunaan bahasa di Desa Kalimas sangat beragam. Adanya keragaman bahasa di masyarakat ini adalah untuk memudahkan komunikasi supaya jelas dan dapat diterima antara penutur maupun mitra tutur dalam situasi dan kondisi tertentu. Dengan adanya keragaman bahasa, penutur dapat menyesuaikan tuturannya berdasarkan situasi, tempat, dan dengan siapa ia berkomunikasi. Selain itu, keragaman bahasa di masyarakat juga dapat menjadikan ciri khas dan keunikan tersendiri pada daerah tersebut. Dengan demikian, pentingnya keragaman bahasa adalah untuk memudahkan dan menyesuaikan komunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi, serta sebagai ciri khas dan keunikan tersendiri. Menurut Krida Laksana, keragaman bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda berdasarkan topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, dan media pembicaraannya. Artinya, bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi tidak hanya berpatok pada satu jenis bahasa saja, melainkan ada beragam jenis bahasa yang digunakan berdasarkan topik yang dibicarakannya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan sarana pemakaiannya, ragam bahasa dibedakan atas ragam lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang kedua, berdasarkan penuturnya, ragam bahasa dibedakan atas idiolek, dialek, dan sosiolek. Yang ketiga, berdasarkan keformalannya, ragam bahasa dibedakan atas ragam bahasa buku, ragam bahasa baku, ragam bahasa usaha, ragam bahasa santai, dan ragam bahasa akrab. Yang keempat, berdasarkan tingkat keresmian situasi pemakainya, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam resmi atau ragam formal dan ragam tidak resmi atau ragam informal. Yang kelima, berdasarkan bidang pemakainya, ragam bahasa dapat dibedakan atas ragam ilmiah, ragam jurnalistik, ragam hukum, ragam sastra, dan lain-lain. Yang alisan mas itu kulit toko ditulis sewu tok kulit akeh le sewu pi meci wonge iya orang ngerti kulit akeh leon ya. Pada video pertama, berdasarkan sarana pemakaiannya jelas termasuk ke dalam ragam lisan. Berdasarkan tingkat keformalannya, bahasa yang digunakan termasuk ke dalam ragam bahasa akrab, yaitu ragam bahasa yang digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Dalam hal ini, percakapan antar teman yang sudah karib, sehingga bahasa Jawa yang digunakan oleh penutur adalah bahasa Jawa Ngoko, yaitu bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan antar teman sebaya. Berdasarkan penuturnya, ragam idiolek yang paling menonjol adalah pada intonasinya. Penggunaan bahasa di Desa Kalimas cenderung memperpanjang huruf vokal akhir, misalnya seperti yang terdapat pada video berikut. Menurut jenengan, keterlibatan pemuda nang desa kuwi keprimen Pak? Nek semisal sahabat Kalimas kan wis pasti ana kegiatan. Nah, salah satunya nang edukasi pendidikan maring anak-anak, kemudian melakukan les. Ya alhamdulillah untuk Kalimas dewek luar biasa mas pemudanya. Pada video kedua, berdasarkan sarana pemakaiannya juga termasuk ke dalam ragam lisan. Berdasarkan tingkat keformalannya, bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa santai atau kasual, yakni ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan seseorang pada waktu istirahat. Ragam bahasa santai ini kosakatanya dipenuhi unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah. Misalnya pada kata menurute, salah satune, pemudane. Pada ketiga kata tersebut terdapat penambahan huruf vokal F di akhir kata yang merupakan aksen dalam bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai nya. Selain itu, dalam video kedua juga terjadi peristiwa campur kode, yaitu adanya pencampuran serpihan kata, frasa, dan klausa suatu bahasa di dalam bahasa lain yang digunakan. Dalam hal ini, penutur mencampur bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Misalnya pada kata jenengan, maring, sawise,
wis, dewek, anak termasuk ke dalam bahasa Jawa. Sedangkan pada kata pemuda, keterlibatan, kegiatan, edukasi, pendidikan, luar biasa termasuk ke dalam kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, jika dilihat dari tataran fonologisnya, terdapat kata menurute, pemudane, salah satu ne. Pada ketiga kata tersebut, terdapat penambahan huruf vokal E di akhir kata, yang merupakan aksen dalam bahasa Jawa yang berarti nya. Sedangkan pada tataran morfologisnya, penutur menggunakan kata jenengan untuk mengatakan kamu. Selanjutnya, jika dilihat dari tataran sintaksisnya, penutur menggunakan kata ne yang berarti kalau dan kata nang yang berarti di. Berdasarkan tataran semantiknya, kata dewek diartikan sebagai sendiri. Hal ini berbeda dengan kata dewek yang berarti kita. Itulah analisis keragaman bahasa di daerah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.